Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Rida Anissa, dan ada Kak Makrinus Jalabai, dan ada Kak Muhammad Rehan Pratama, kemudian ada Kak Rizky Aryansyah, dan ada Kak Siti Nurfadunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Sebelum membahas teknik pengumpulan data dalam Big Data, perlu diingat bahwa pengumpulan data dalam Big Data memerlukan pendekatan yang khusus dan lebih kompleks dibandingkan dengan data konvensional. Ini karena Big Data biasanya terkait dengan volume data yang sangat besar, kecepatan pengumpulan data yang tinggi, keragaman data, dan kompleksitas data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet untuk memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara otomatis. Nah, apa aja sih unsur Internet of Things? Unsur-unsur Internet of Things yang pertama ada sensor. Perangkat ini berfungsi untuk merekam dan mengumpulkan data berupa microchip yang terpasang di perangkat IoT. Contohnya ponsel, di mana ponsel menyediakan banyak fungsi lain sambil mengelola data. Yang kedua, ada konektivitas. Data yang dikumpulkan dikirim ke platform Internet of Things dengan bantuan Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, jaringan seluler, dan koneksi jaringan lainnya yang sangat penting dalam mentransfer data ke cloud. Yang ketiga ada pengolahan data. Jadi data diproses menggunakan Big Data Analytics Engine yang membantu sistem untuk membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan data. Keputusan berbasis pemrosesan data memungkinkan aplikasi IoT untuk melakukan berbagai tindakan. Contohnya, menyalakan lampu ketika pemilik rumah kembali pada jam-jam tertentu, atau mengidentifikasi adanya bahaya atau penyusup. Keempat, ada user interface, berfungsi untuk menampilkan informasi yang telah diolah cloud ke pengguna IoT. Contohnya, pada tampilan di smartphone yang menyajikan data temperatur AC di kantor atau rumah. Ketika penggunaan daya sudah melebihi batas wajar, pemilik akan menerima notifikasi di smartphone. Selanjutnya ada manfaat Internet of Things. 1. Improves customer engagement. IoT dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengotomatisasikan segala tindakan. 2. Technical optimization. IoT membantu meningkatkan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, ada reduce cost. Sistem IoT menyediakan informasi real-time yang mengarah ke pengambilan keputusan yang efektif dan pengelolaan sumber daya. Cara kerja Internet of Things. Jadi di sini cara kerja Internet of Things adalah sebagai berikut. 1. Setiap benda harus memiliki sebuah alamat internet protokol atau IP. Alamat internet protokol ini adalah sebuah identitas dalam jaringan yang membuat benda tersebut bisa diperintahkan dari benda lain dalam jaringan yang sama. Yang kedua ada setelah sebuah benda memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet, pada benda tersebut juga dipasang sebuah sensor. Nah, sensor pada benda menunjukkan benda tersebut memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian setelah memperoleh informasi, benda tersebut dapat mengolah informasi itu sendiri dan berkomunikasi dengan benda-benda lain yang memiliki alamat IP serta terkoneksi dengan internet juga, sehingga terjadi pertukaran informasi dalam komunikasi antara benda-benda tersebut. Kemudian ada penerapan Internet of Things. Jadi Internet of Things ini ada di bidang manufaktur. Sensor Internet of Things ini digunakan untuk memantau mesin dan peralatan pabrik. Jadi kalau data yang dikumpulkan ini membantu dalam memelihara preventif, meminta waktu henti produksi, dan meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian di sini ada sensor data. Pengertian dari sensor data adalah
data yang diperoleh dari berbagai jenis sensor yang digunakan untuk mengukur, mendeteksi, dan merekam informasi dari lingkungan fisik atau digital. Data ini umumnya dihasilkan dalam volume yang besar dan seringkali dalam waktu yang nyata. Berikutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur sensor data. Sensor data memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah sensor fisik, yang kedua adalah sensor digital, yang ketiga adalah data timestamp, dan yang terakhir adalah volume data. Pertama-tama saya akan membahas tentang sensor fisik. Sensor fisik merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengukur parameter fisik seperti suhu, tekanan, kelembapan, getaran, dan yang lain-lain. Sensor ini menghasilkan data mentah yang menjadi bahan dasar untuk analisis big data. Yang kedua adalah sensor digital. Sensor digital seperti kamera, mikrofon, dan GPS juga menghasilkan data yang penting. Misalnya seperti kamera. Kamera dapat menghasilkan gambar dan video yang dapat digunakan untuk analisis visual. Yang ketiga adalah data timestamp. Setiap data dari sensor biasanya dilengkapi dengan waktu atau timestamp yang mencatat kapan data tersebut dihasilkan. Informasi waktu ini penting untuk pemahaman tentang sekuensi data dan analisis waktu nyata. Dan yang terakhir adalah volume data. Sensor data seringkali dihasilkan dalam volume yang besar. Oleh karena itu, kemampuan untuk menangani data dalam skala besar adalah salah satu unsur kunci dalam big data. Setelah membahas tentang unsur sensor data, saya akan membahas bagaimana cara kerja sensor data yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah dengan cara pengukuran. Sensor bekerja dengan cara mengukur parameter seperti suhu, tekanan, kelembapan, cahaya, atau gerakan. Sensor ini dapat menggunakan berbagai teknologi seperti termometer, fotodetektor, atau akselerometer. Yang kedua adalah konversi. Data yang dihasilkan oleh sensor biasanya dalam bentuk analog. Untuk mengumpulkan data digital, data analog perlu dikonversi ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer atau sistem. Ini dilakukan melalui proses konversi analog ke digital. Yang ketiga adalah pengiriman data. Setelah data dikonversi menjadi format digital, sensor dapat mengirimkannya ke sistem pengumpulan data. Ini dapat dilakukan melalui berbagai metode konektivitas seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan kabel. Yang keempat adalah penyimpanan dan analisis. Data yang diterima oleh sistem pengumpulan data disimpan dalam database atau sistem penyimpanan yang sesuai. Selanjutnya, data ini dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Setelah membahas tentang unsur dan juga cara kerja dari sensor data, berikut ini saya memberikan contoh penerapan sensor data dalam bidang kesehatan, yaitu sensor medis seperti detektor detak jantung, sensor suhu tubuh, atau sensor gula darah, yang digunakan untuk memantau pasien secara real-time. Jadi, data sensor ini diintegrasikan dengan rekam medis elektronik untuk diagnosis dini, pemantauan penyakit kronis, dan perawatan yang lebih baik. Selamat siang teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan perangkat mobile. Pengumpulan data dari aplikasi dan perangkat mobile melibatkan penggunaan API atau Application Programming Interface dan SDK atau Software Development Kit untuk mengakses dan mengumpulkan data dari perangkat mobile. Ada 7 cara kerja pengumpulan data. Yang pertama, pendefinisian data yang diperlukan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penyimpanan data. Yang keempat, pemrosesan data. Yang kelima, pemindahan data jika diperlukan. Yang keenam, akses dan penggunaan data. Yang ketujuh, perlindungan privasi. Yang berikutnya adalah penerapan. Penerapan ini sering terjadi pada aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter, di mana masing-masing dari aplikasi tersebut mengumpulkan data tentang aktivitas penggunanya, seperti postingan pengguna,
like, komentar, dan berbagai interaksi pengguna lainnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir tentang sumber data eksternal. Sumber data eksternal adalah data yang diberikan dan dihasilkan di luar perusahaan atau organisasi, seperti laporan, pemerintahan, siaran pers, jurnal bisnis, perpustakaan, dan internet. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang akan diberikan informasi beragam lengkap, sehingga dapat membantu dan mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu cara kerja yang pengumpulan data dari sumber eksternal, yaitu atau identifikasi sumber data. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber data eksternal yang relevan, tujuan penelitian atau kebutuhan organisasi. Sumber ini dapat berupa publikasi, laporan, situs web, database, dan sumber di luar organisasi. 2. Yaitu validasi data. Validasi data penting untuk memeriksa keaslian dan keakuratan data yang diperoleh dari sumber data eksternal. Ini melibatkan pengecekan apakah data tersebut sudah diverifikasi atau perlu diverifikasi lebih lanjut lagi. 3. Pengelolaan data. Data yang diperoleh dan di sumber data eksternal harus diproses agar sesuai dengan kebutuhan. Ini mungkin melibatkan penyusunan ulang lagi, penggabungan dengan data eksternal, dan transformasi lainnya. 4. Analisis data. Setelah data diolah, langkah berikutnya adalah menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian atau kebutuhan organisasi. Ini melibatkan penggunaan alat analisis data seperti perangkat lunak, statistik. Nah, yang kelima, interpretasi hasil. Hasil analisis data dari sumber eksternal diinterpretasikan untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang berguna. Ini membantu data pengambilan keputusan yang informasional. Nah, dan ada lagi contohnya penerapan dari sumber eksternal, yaitu perusahaan, keuangan. Nah, dan ada lagi contohnya penerapan dari sumber eksternal, yaitu perusahaan, keuangan, atau investor dapat mengumpulkan data pasar, saham, suku bunga, dan indeks ekonomi dari sumber-sumber seperti bursa saham, lembaga keuangan, atau situs web berita keuangan untuk analisis investasi. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.